Sudah lama tak minum jamu. Minum jamu penyembuh nyeri. Sudah lama tidak ketemu, kita ketemu di stasi Argosari. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-16. Tapi sungguh menjadi hari Minggu yang luar biasa. Karena apa? Bukan karena saya hadir. Hari ini adalah hari kakek nenek dan usia lanjut sedunia. Dan ini tahun yang ketiga. Tapi lebih istimewa lagi karena pada siang hari ini kita merayakan hari penutupan Jomka Unio MSF yang diwarnai dengan kegembiraan, dengan syukur, dengan sukacita, pokoknya heboh. Betul? Tentu heboh yang baik. Paus Fransiskus pada hari kakek nenek dan usia lanjut ini menyampaikan tema rahmatnya turun-temurun. Tentu adalah yang dimaksud rahmat Allah. Maka Anda kalian yang adalah OMK orang muda juga mempunyai rahmat yang turun-temurun dari kakek nenek, dari orang-orang yang usia lanjut, yang memberikan kepada kita melalui mereka benih-benih baik. Dan kita sudah mengenyamnya karena kita menjadi orang beriman Katolik. Betul? Maka Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa orang-orang muda tidak bisa berdiri sendiri, tapi selalu dalam ikatan mereka yang yaitu kakek nenek kita. Kalau tidak ada mereka, kita tidak ada mungkin ya. Maka selalu ada ikatan dengan kakek nenek kita, bahkan dengan para leluhur kita yang menurunkan rahmat, dan mereka juga menerima rahmat dan terus diteruskan kepada siapapun, juga kepada kita. Maka tentu kita mensyukuri rahmat ini yang ditanamkan dalam diri kita. Tapi jangan lupa juga banyak yang melalui kakek nenek kita. Maka Paus Fransiskus menekankan agar supaya kita menyadari adanya ikatan kita dengan mereka. Tentu yang berikutnya adalah agar supaya kita selain menyadari bahwa kita menerima rahmat yang diturunkan melalui kakek nenek dan juga para leluhur kita, tapi kita pun juga sungguh-sungguh menjadi bagian dari sejarah dari generasi ke generasi yang lain sampai pada generasi sekarang ini, bahkan juga sampai kepada generasi nanti yang terakhir entah kapan. Maka hendaknya kita juga membangun perspektif bukan hanya dari kita sendiri sebagai orang muda, demikian kata Paus Fransiskus, tapi juga melihat perspektif dari orang-orang yang tua, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan, orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan juga yang lain-lain, sehingga kita tidak merasa bahwa kita mampu sendiri.
Maka bersama dengan mereka itulah kita bertumbuh dan berkembang menuju kepada kedewasaan. Bahkan kalau temanya pada saat ini adalah OMK yang berdaya apa? Magis. Maka sebenarnya tidak pernah ada selesainya. Terus meningkatkan diri, terus-menerus berkembang, tidak pernah berhenti sampai pada akhir hidup. Maka yang namanya belajar itu tidak pernah ada habisnya. Termasuk belajar dalam hal iman. Ada orang-orang yang merasa sudah selesai. Tidak usah lagi meningkatkan kehidupan iman. Pengetahuan agama dianggap selesai. Padahal banyak hal yang belum kita ketahui. Banyak hal yang diwariskan oleh gereja dari masa ke masa yang juga adalah rahmat, belum kita kuasai. Bahkan saya pun juga belum. Maka magis juga berarti bahwa kita terus-menerus bertumbuh dalam kehidupan iman kita. Kita menuju kepada kedewasaan, bahkan kepada bukan hanya dewasa, tapi betul-betul menuju kepada kematangan iman kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh matang dalam iman kita, maka pertama bahwa iman kita kokoh. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tadi dikatakan sebagai ilalang, kita tidak roboh, kita tidak mati, kita tidak surut, tapi terus-menerus bahkan terus menghasilkan buah. Maka inilah kiranya menjadi sangat penting bagi Anda sekalian, juga bagi saya, bagi kita semua, untuk terus-menerus mengembangkan iman kita, terus-menerus mengokohkan iman kita, agar supaya kita terus sampai pada akhirnya, dan tadi dikumpulkan sebagai gandum-gandum, dan akhirnya dimasukkan ke dalam lumbung Tuhan. Sungguh tidak begitu mudah, karena sekarang ilalangnya itu bertumbuh juga dengan cepat. Bahkan ilalangnya juga bertumbuh dengan kuat. Maka kita mesti waspada terhadap ilalang-ilalang yang adalah godaan-godaan pada zaman ini, yang bertumbuh bersama kita, sampai pada akhirnya, pada akhir zaman pun itu masih ada ilalang itu. Dan kita tidak akan takut, karena kita sungguh ditumbuhkan juga oleh Tuhan sendiri. Amin. Amin. Ilalang itu wujudnya macam-macam sekarang ini. Yang menggerogoti iman itu ada macam-macam bentuk. Salah satunya adalah materi, itu yang menggerogoti iman. Paus Fransiskus ketika setelah dikukuhkan menjadi paus, itu dia mengatakan bahwa berhala zaman ini adalah materi atau uang. Inilah yang bisa menggerogoti orang, menggerogoti iman kita. Kalau orang ditawari uang lalu bisa apa saja. Dan itu yang sungguh-sungguh menggiurkan. Dan yang kedua yang saya amati adalah kenyamanan. Orang cari nyaman, entah itu menumbuhkan apa tidak, yang penting nyaman. Maka kita mesti hati-hati dalam hal kenyamanan ini, karena ini tidak selalu menumbuhkan, bahkan kerap kali tidak menumbuhkan, bahkan menghambat pertumbuhan. Saya percaya bahwa Anda tidak tergiur dalam hal itu. Tadi dikatakan salah satu contoh, ada yang dari Banjarmasin ke sini naik mobil untuk ketemu dengan saudara-saudaranya yang ada di sini. Ada yang dari Ampah, bahkan di sana tidak nyaman, tapi betul-betul perjuangan. Betul ya? Tidak tidur, harus konsentrasi dan lain-lain. Anda juga di sini itu tidak mencari nyaman. Kalau yang mencari nyaman pasti mengeluh, ya kan?
Kalau cari nyaman pasti mengeluh. Oh, yang di hotel aja kadang-kadang ada keluhan kok. Yang di hotel aja. Apalagi di sini yang seperti ini pasti bisa mengeluh mengenai apa saja. Tapi kita ke sini atau Anda ke sini tidak mencari kenyamanan, tapi ingin bertumbuh dalam iman Anda bersama dan masing-masing. Betul? Betul. Maka nyaman itu tersinggung. Tadi saya lihat ada yang sedang sarapan jam 10. Jam 10 masih sarapan. Padahal biasanya mungkin jam 7, jam 8. Karena masih mandi. Padahal untuk sarapan tidak perlu mandi menurut saya. Betul ya? Karena yang sarapan itu mulutnya dan perutnya, sedangkan mandi itu badannya. Nah, kadang-kadang saya juga ditawari, mandi dulu apa makan dulu? Tergantung. Kalau udah lapar mengatakan ya saya makan dulu. Karena untuk makan syaratnya tidak perlu mandi. Bisa makan tanpa mandi. Hanya harus makan sendirian. Kalau sama-sama itu bisa mengganggu yang lain, ya. Baunya kecut. Tapi maksud saya bahwa kita sekalian ingin berjuang untuk menumbuhkan iman, mengembangkannya, bahkan tadi juga dikatakan oleh Pastor Gunawan, memberikan kesaksian. Dan ini kiranya menjadi sangat penting pada zaman ini, karena kesaksian itu menurut Paulus yang ke-6, itu adalah pewartaan yang sangat efektif. Kesaksian hidup itu pewartaan yang sangat efektif. Dia mengatakan sekarang banyak orang yang pandai bicara, betul? Banyak orang yang orasinya bagus-bagus. Itu tidak diperlukan lagi sekarang. Yang paling diperlukan bukan menambah orang yang bisa bicara, tapi menambah orang yang bisa memberi kesaksian dalam kehidupan. Maka saksikanlah bahwa Anda betul-betul mengutamakan kehidupan iman ini. Saksikanlah atau berikanlah kesaksian bahwa Anda betul-betul tidak mau mengedepankan dan mengutamakan materi. Saksikanlah kepada orang-orang pada zaman ini bahwa Anda tidak mau hanya mencari kenyamanan, tapi sungguh mau bertumbuh dan berkembang. Tentu bagi kita sangat jelas pesannya agar supaya kita bertumbuh dan berkembang dalam kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Bahkan kita orang-orang Katolik diutus agar supaya mengasihi siapa saja tanpa pandang bulu. Dan ini juga merupakan sebuah kesaksian pada zaman ini yang sangat penting. Karena apa? Karena sekarang ini orang kadang-kadang mengasihi memandang bulunya, ya. Bulunya apa? Bulunya lurus, bulunya keriting, bulunya apa? Itu maka tidak pandang bulu ya. Yang paling bagus kalau semua tidak berbulu, tidak berambut. Nah, itu tidak akan pandang bulu, bulunya nggak ada. Tidak pandang latar belakang keluarga, latar belakang enggak. Karena semuanya adalah semartabat sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk berkembang dan bertumbuh dalam kasih kepadanya dan juga kasih kepada sesamanya. Kiranya tidak bijaksana kalau saya humili panjang-panjang karena sudah siang. Maka saya akan menutup homili saya dengan pantun. Belum bunyi sudah cakep. Mengasah tombak yang telah tumpul untuk berburu di dalam hutan.
OMK datang berkumpul, pastilah seru dan menyenangkan. Masih satu buku nih. Besarlah kuda berjalan gagah. Mulut tikang bertambah tampan. Orang muda teruslah berkiprah, terus berkembang, tingkatkan peran. Pergi belanja di pasar Sepinggan. Jangan lupa membeli durian. Mesti waspada, banyak godaan, dan jangan lupa kembangkan iman. Satu lagi. Saya pernah survei dan hasilnya seperti ini. Harga bawang tidaklah murah. Apa boleh buat, mesti membeli. Itulah sekarang tidaklah mudah. Tetap semangat, Tuhan menyertai. Amin.